Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Gusriani. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada di bab 3, buku akuntansi biaya, karya Agus Purwaji, edisi kedua, soal 3.4. Di sini kita bisa baca dahulu soalnya. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk mebel untuk keperluan kantor, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Perusahaan melakukan proses produksi berdasarkan pesanan. Berikut merupakan pesanan yang diterima selama bulan Mei 2010. P606, yang pertama, PT Kencana Karya memesan 50 meja. Harga yang disepakati untuk pesanan tersebut adalah 25 juta. Pesanan diharapkan selesai pada tanggal 27 Mei 2010. Kemudian yang kedua, P607, PT Melino Ultra memesan 25 kursi. Harga yang disepakati untuk pesanan tersebut adalah Rp4.500.000. Pesanan diharapkan selesai pada tanggal 25 Mei 2010. Kemudian di sini ada informasi terkait kedua pesanan tersebut selama bulan Mei 2010. Yang pertama ada pembelian bahan, baik itu langsung dan bahan tidak langsung. Kemudian yang kedua ada penggunaan bahan. Yang ketiga ada ringkasan daftar gaji dan upah tenaga kerja berdasarkan kartu jam kerja. Kemudian yang keempat ada rincian biaya overhead pabrik lainnya. Yang kelima di sini keterangannya biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam masing-masing produk dari setiap pesanan setelah proses produksi memiliki persentase penyelesaian sebesar 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang keenam, seluruh pesanan tersebut telah diselesaikan pada waktunya dan ditransfer ke gudang produk jadi. Kemudian yang ketujuh, pada tanggal 29 Mei 2010, pesanan P606 diserahkan ke PT Kencana Karya dan langsung menerima pembayaran secara tunai. Pertanyaannya adalah buat jurnal atas seluruh transaksi tersebut. Yang pertama, kita bisa buat dahulu tabel dari jurnal umumnya. Form untuk jurnal umumnya. Tidak lupa yang pertama kita harus mencatatkan nama perusahaan yaitu PT Maju Jaya. Kemudian nama form yaitu jurnal umum dan periodenya Mei 2010. Kemudian kolom pertama ada tanggal, selanjutnya keterangan, ref, debit, dan kredit. Yang pertama perlu kita catat adalah pada tanggal 6 Mei 2010. Ada pembelian bahan. Di sini pembelian bahan langsungnya sebesar 15 juta rupiah, kemudian sisanya bahan tidak langsung. Untuk akunnya, berarti di sini persediaan bahan pada utang usaha. Saldonya adalah 15 juta, ditambah 5 juta, ditambah 500 ribu, maksudnya ditambah 300 ribu, dan ditambah 200 ribu rupiah. Kemudian, totalnya adalah 16 juta rupiah. Keterangannya adalah pembelian bahan. Kemudian selanjutnya di sini, tanggal 9 Mei, daftar bahan yang diminta untuk proses produksi. Berarti di sini ada pemakaian bahan langsung dan bahan tidak langsung. Kita catat dulu untuk pemakaian bahan langsungnya. Di sini PDP biaya bahan langsung pada persediaan bahan. Totalnya adalah Rp10.500.000 sesuai dengan keterangan pada soal. Ini adalah pemakaian bahan langsung untuk pesanan P606. Kita bisa berikan keterangan yaitu di sini pemakaian bahan langsung pesanan P606 begitu. Di sini saya membuat jurnalnya itu dipisah per pesanan ya teman-teman. Jadi untuk pesanan P606 tidak digabung saldonya dengan pesanan P607. Kemudian selanjutnya kita mencatat pemakaian bahan langsung dan bahan tidak langsung untuk pesanan P607. Di sini keterangannya, membutuhkan 7 potong kayu jati senilai Rp980.000, ditambah juga dengan pelitur sebesar Rp40.000. Di sini kayu jati adalah bahan langsung, karena pada informasi pertama diberi keterangan kayu jati bahan langsung. Kemudian pelitur itu bahan tidak langsung, karena terdapat keterangan di sini pelitur merupakan bahan tidak langsung. Maka jurnalnya adalah PDP biaya bahan langsung Rp980.000 kayu jati dan BOP aktual yaitu Rp40.000 untuk mencatat pelitur. Dan kreditnya adalah persediaan bahan sebesar jumlah dari PDP biaya bahan langsung dan BOP aktualnya yaitu Rp1.020.000. Keterangannya adalah pemakaian bahan langsung dan bahan tidak langsung pesanan P607. Kemudian, tanggal 20 Mei, ringkasan daftar gaji dan upah. Maka kita dapat mencatat upah dan gaji dari masing-masing pesanan dengan akun yang pertama di sini biaya upah dan gaji pada utang upah dan gaji sebesar Rp3.175.000 untuk pesanan P606 di sini. Kemudian selanjutnya kita catatkan
pembebanan ke PDP, ke akun PDP. PDP PTKL pada biaya upah dan gaji. Saldonya sama sesuai dengan biaya upah dan gaji yang sebelumnya dicatat. Kita beri keterangan pencatatan upah dan gaji pesanan P606. Kemudian selanjutnya kita catat upah dan gaji pesanan P607. Yang pertama di sini ayat jurnalnya biaya upah dan gaji pada utang upah dan gaji, dan yang kedua PDP BTKL pada biaya upah dan gaji. Saldonya Rp1.820.000. Kemudian selanjutnya di sini ada keterangan upah tenaga kerja tidak langsung untuk seluruh pesanan sebesar Rp800.000. Karena di sini adalah upah tenaga kerja tidak langsung, maka sebagaimana yang kita tahu, tenaga kerja tidak langsung itu termasuk ke dalam BOP. Maka pencatatannya saya lakukan digabung dengan rincian biaya overhead pabrik lainnya. Di sini BOP aktual sebesar jumlah dari masing-masing rincian biaya overhead pabrik aktual. Di sini ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya sewa, pengisian mesin, pengisian pabrik, listrik dan air, serta pajak penghasilan. Saldonya mengikuti keterangan pada soal di sini. Kemudian selanjutnya ada pembebanan BOP. Yang pertama ada pembebanan BOP, pencatatan pembebanan BOP untuk pesanan P606. Akunnya adalah PDP BOP pada BOP apply. Saldonya 60% di sini mengikuti informasi nomor 5, 60% dari tenaga kerja langsung. 60% dikalikan dengan 3.175.000 untuk pesanan 606. Kemudian selanjutnya untuk pesanan 607, 60% dikalikan dengan Rp1.820.000. Kedua-duanya menggunakan akun yang sama, yaitu PDP BOP pada BOP apply. Kemudian selanjutnya di nomor 6, terdapat informasi bahwa seluruh pesanan tersebut telah diselesaikan pada waktunya dan ditransfer ke gudang produk jadi. Kita lihat lagi informasi di atas, di paling atas. Untuk pesanan P606, pesanan 606 itu diharapkan selesai pada tanggal 27. Maka kita bisa catat penyelesaiannya itu di tanggal 27. Kemudian di pesanan 607 diharapkan selesainya pada tanggal 25 Mei 2010. Maka kita perlu catat di tanggal 25 Mei 2010. Karena kedua-duanya diselesaikan tepat waktu, maka tanggal 25 menggunakan akun persediaan produk jadi di debit untuk mencatat persediaan produk jadi pesanan P607. Kemudian di sisi kreditnya adalah akun PDP, jadi PDP biaya bahan langsung, kemudian BTKL, serta BOP yang sebelumnya sudah dicatat. Saldonya mengikuti pencatatan sebelumnya, biaya bahan langsung untuk pesanan 607, 980.000, kemudian PDP BTKL 1.820.000, dan BOP-nya PDP BOP untuk pesanan 607 1.092.000. Total dari persediaan produk jadi untuk pesanan 607 adalah sebagai berikut, 3.892.000. Kemudian kita catat juga di tanggal 27 untuk persediaan produk jadi pesanan P606. Dengan cara yang sama, yaitu persediaan produk jadi pada PDP, biaya bahan langsung, BTKL, dan BOP. Saldonya mengikuti saldo yang sebelumnya kita catat di sini. Kemudian totalnya adalah Rp15.580.000. Selanjutnya, di keterangan informasi nomor 7. Pada tanggal 29 Mei 2010, pesanan P606 diserahkan ke PT Kencana Karya dan langsung menerima pembayaran secara tunai. Maka kita bisa membuat jurnalnya kas pada penjualan. Kemudian yang kedua, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Ayat jurnal pertama digunakan untuk mengakui adanya penjualan dan diterima secara kas, secara tunai. Kemudian yang kedua adalah untuk mencatat harga pokoknya. Di sini untuk saldo kasnya 25 juta itu kita bisa dapatkan dari keterangan di awal, yaitu PT Kencana Karya disepakati harga untuk pesanannya adalah Rp25 juta. Maka kita catat 25 juta. Penjualannya 25 juta. Kemudian untuk yang kedua, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi saldonya sesuai dengan persediaan produk jadi yang sebelumnya sudah dicatat, yaitu Rp15.580.000. Seperti itu.
Baik, sekian video Mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.